Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak 2, kita akan membahas tentang pengaruh kelahiran terhadap perkembangan. Sampai saat ini masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa perkembangan seorang anak itu dimulai ketika dia sudah dilahirkan ke dunia. Padahal sebenarnya perkembangan itu dapat diamati ketika tahap awal ovulasi, yaitu pertemuan sel sperma yang sudah matang dengan sel telur yang sudah matang, kemudian terjadi pembuahan. Nah, mulai di sini ya perkembangan calon bayi itu sudah dapat diamati dan dipelajari. Banyak hal yang juga harus diketahui semua orang, khususnya calon orang tua dan guru dalam masalah perkembangan anak, mulai dari masa sebelum kelahiran atau yang sering disebut pranatal sampai dengan kelahiran. Manusia sebagai makhluk yang kompleks ya, segala yang ada pada manusia itu dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik maupun psikisnya. Nah, dari awal kehidupan hingga akhir hayat itu dapat diamati dengan ilmu psikologi. Nah, secara biologis hidup dimulai pada awal konsepsi atau pembuahan ya. Ada aliran yang bernama aliran homunculus dalam abad pertengahan yang mengatakan bahwa perkembangan psikologis telah dimulai pada saat konsepsi. Nah, menurut pendapat homunculus, pada waktu konsepsi semua telah ada dalam bentuk yang teramat kecil hingga seakan-akan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi sesudahnya hanyalah bersifat kuantitatif saja. Penting bagi semua orang untuk mengetahui perkembangan anak mulai dari masa pranatal hingga ke masa-masa perkembangan berikutnya. Hal ini agar para orang tua tahu ya dampak fisik dan dampak psikologis apa saja yang bisa terjadi pada anak mulai dari awal perkembangan hingga pada akhirnya. Nah, perkembangan manusia itu tidak dimulai ketika dilahirkan di dunia, melainkan dimulai dari masa sebelum kelahiran atau yang lebih sering disebut dengan masa pranatal. Nah, dalam masa pranatal ini manusia mulai mengalami perkembangan ya. Tahap pranatal itu merupakan tahap awal dan penentu tahap perkembangan berikutnya. Setiap hari selama 9 bulan 10 hari ya, perkembangan prenatal itu sangatlah penting untuk menghasilkan bayi yang sehat. Nah, gen yang diturunkan ayah dan ibu bayi itu menentukan semua ciri-ciri fisik dan juga kelainannya. Nah, beberapa penelitian itu mengatakan bahwa watak mungkin mempunyai dasar biologis ya, kesehatan ibu dan asupan gizi baik sebelum dan selama kehamilan sangat berpengaruh terhadap kelahiran bayi yang sehat. Dukungan dan perhatian dari ayah dan ibu selama masa kehamilan juga mendorong perkembangan calon bayi. Nah, oleh karena itu sangatlah penting bagi setiap calon orang tua untuk mengetahui pola perkembangan pra-kelahiran yang normal beserta praktek yang mendukung dan harus dilakukan selama proses kehamilan. Nah, apabila pada masa prenatal ini mengalami masalah, maka akan mengalami pengaruh atau dampak bagi kondisi janin yang ada di dalam kandungan atau bahkan ketika sudah dilahirkan. Setelah melalui masa prenatal sekian bulan, janin yang sudah sempurna itu akan masuk ke masa kelahiran, di mana dia akan keluar dari rahim ibunya dan mulai melihat dunia. Nah, kelahiran itu merupakan momen yang sangat ditunggu tentunya oleh orang tua. Banyak berbagai hal yang harus dilakukan bayi maupun orang tua untuk menghadapi kelahiran dan pasca kelahiran. Dalam menghadapi masa kelahiran, beberapa ibu terkadang harus menghadapi berbagai permasalahan pula. Nah, permasalahan yang timbul juga bisa mempengaruhi perkembangan bayi serta kondisi ibu. Nah, untuk sedikit memahami bagaimana masa prenatal dan kelahiran dalam perkembangan manusia, selain itu ada hal-hal yang terkait dengan kedua masa tersebut serta faktor dan dampak yang dialami
yang juga harus dipahami bagi semua calon orang tua. Maka dari itu kita akan membahasnya mengenai perkembangan masa prenatal dan kelahiran bagi anak. Nah, perkembangan prenatal itu sendiri merupakan perkembangan awal dari manusia yang dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Nah, sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Nah, pembuahan ini menandakan fungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ini ada beberapa kondisi yang ditentukan, ya. Yang pertama itu bawaan lahir, selanjutnya penentuan jenis kelamin dan jumlah anak serta urutan dalam keluarga. Nah, menurut William Salebach, ya, periode prenatal atau pralahir ini merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi dan mental bayi. Nah, ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dengan orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Nah, masa prenatal memiliki 6 ciri yang sangat penting, diantaranya yang pertama terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Nah, yang kedua pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Kemudian yang ketiga kepastian jenis kelamin. Selanjutnya yang keempat pertumbuhan yang cepat. Kemudian mengandung banyak bahaya fisik dan psikis, dan yang keenam membentuk sikap-sikap yang baru. Nah, perkembangan prenatal ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama disebut dengan tahap geminal, tahap embrionik, dan tahap fetal. Selama tahapan prenatal ini, zigot yang awalnya hanya satu sel kemudian tumbuh menjadi embrio yang kemudian menjadi janin. Nah, sebelum dan sesudah lahir, ya, perkembangan terus berlangsung mengikuti 2 prinsip, yakni prinsip cephalocaudal, bahwa perkembangan itu berlangsung dari kepala ke bagian bawah tubuh. Nah, kepala embrio, otak dan mata terbentuk paling awal dan berukuran besar serta tidak proporsional sampai bagian-bagian tubuh lainnya terbentuk. Yang kedua yaitu prinsip proximodistal yang mengatakan bahwa perkembangan berlangsung dari bagian-bagian tubuh yang dekat dengan bagian tengah tubuh menuju keluar. Nah, kepala dan dada embrio itu terbentuk sebelum terbentuknya tungkai dan lengan serta kaki terbentuknya sebelum terbentuknya jari tangan dan kaki. Nah, sekarang kita bahas tentang tahapan germinal, ya. Tahapan germinal ini terjadi sejak pembuahan sampai usia 2 minggu. Nah, zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Nah, dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat, ya, atau disebut dengan mitosis. Nah, 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16, kemudian 32 sel. Sehari kemudian menjadi 64 sel. Nah, pembelahan ini terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Nah, sambil terus membelah diri, sel telur yang telah dibuahi ini kemudian melewati tuba Fallopi yang menuju rahim dengan perjalanan 3-4 hari. Nah, bentuk yang semula kumpulan sel yang terbentuk bola ini berubah menjadi bulatan yang berisi cairan dan disebut dengan blastocista. Nah, blastocista ini mengapung bebas dalam rahim selama 1-2 hari lalu melekat di dinding rahim. Nah, hanya sekitar 10-20% dari telur yang dibuahi yang dapat menyelesaikan tugas penting melekatkan diri pada dinding rahim dan menjadi embrio. Nah, sebelum melekatkan diri, seiring dengan diferensiasi sel terjadi, beberapa sel di bagian luar blastocista berkumpul di satu sisi untuk membentuk cakram embriotik. Nah,
embrionik maksudnya. Nah, masa sel yang menebal yang menjadi tempat bagi embrio untuk mulai berkembang. Nah, masa ini akan melakukan diferensiasi menjadi 3 lapisan ya, yaitu lapisan ektoderma atau lapisan paling atas. Ini akan menjadi lapisan luar kulit, kuku, rambut, kemudian gigi, panca indera, dan sistem saraf. Nah, sistem saraf ini termasuk otak dan tulang belakang. Selanjutnya lapisan endoderma ya, lapisan paling bawah yang akan menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan pernapasan. Nah, yang selanjutnya lapisan mesoderma ya, lapisan tengah. Ini akan membangun dan mendiferensiasi menjadi lapisan kulit dalam, otot, tulang, serta sistem pembuangan dan sirkulasi. Nah, bagian lain dari blastosista ini mulai terbentuk menjadi organ yang akan menghidupi dan melindungi embrio. Rongga amnion dengan lapisan luarnya amnion dan karion, plasenta, dan tali pusar. Sekarang kita bahas tahapan kedua, yaitu tahapan embrionik. Ya, tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari usia 2 sampai 8 minggu, di mana organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Nah, ini adalah masa kritis ya, saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan pranatal. Nah, janin laki-laki memiliki kemungkinan untuk mengalami keguguran secara spontan atau dilahirkan dalam keadaan meninggal daripada janin perempuan. Nah, kerentanan laki-laki berlanjut setelah dilahirkan. Lebih banyak dari mereka yang meninggal di awal kehidupan, dan di setiap tahapan kehidupan mereka lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, hasilnya ada 96 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Ini data berdasarkan data Amerika Serikat ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tahapan fetal ya. Nah, tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Nah, selama masa ini janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku, jari, tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata itu mulai terbuka pada tahap ini. Nah, tingkatan aktivitas dan pergerakan janin menunjukkan perbedaan individual yang ditandai dengan kecepatan jantung mereka yang berubah-ubah. Janin laki-laki terlepas dari besar dan ukurannya lebih aktif dan cenderung lebih semangat saat bergerak selama masa kehamilan. Nah, dengan demikian ya, kecenderungan bayi laki-laki untuk lebih aktif dibandingkan bayi perempuan yang mungkin merupakan bagian dari pembawaan sejak lahir. Nah, berawal dari sekitar seminggu ke-12 masa kehamilan, janin menelan dan menghirup cairan ketuban tempatnya hidup. Cairan ketuban mengandung zat yang melewati plasenta dari aliran darah ibu dan memasuki aliran darah bayi. Nah, mengkonsumsi zat ini dapat merangsang indera pengecapan dan penciuman yang sedang berkembang dan berkontribusi terhadap perkembangan organ yang dibutuhkan untuk bernafas dan mencerna. Sel perasa yang matang muncul sekitar 14 minggu usia masa kehamilan. Nah, janin melakukan respon terhadap suara dan detak jantung serta gerakan dari tubuh ibunya yang menunjukkan bahwa mereka bisa mendengar dan merasa. Nah, respon terhadap bunyi dan getaran ini nampaknya berawal pada minggu ke-26 dari masa kehamilan, meningkat dan mencapai puncaknya pada sekitar minggu ke-32. Nah, janin sepertinya belajar dan mengingat ya. Dalam satu eksperimen ya, bayi berusia 3 hari ketika menyusu dengan ibunya lebih sering saat mendengar rekaman cerita yang sering dibacakan keras-keras oleh ibunya selama 6 minggu terakhir dari kehamilan dibandingkan dengan saat mereka mendengar dua cerita lain. Nah, sepertinya bayi mengenali pola bunyi
yang mereka dengar di dalam kandungan. Dalam eksperimen itu ada kelompok kontrol di mana para ibu tidak membacakan cerita sebelum kelahiran bayi mereka, melakukan respon secara sama terhadap ketiga rekaman. Nah, eksperimen serupa itu menemukan bahwa bayi berusia 2-4 hari itu memilih musik dan suara yang mereka dengar sebelum lahir. Nah, mereka juga memilih suara ibu mereka dibandingkan dengan suara perempuan lain. Nah, suara perempuan dibandingkan laki-laki dan bahasa yang digunakan ibu mereka dibandingkan bahasa lainnya. Nah, saat 60 janin mendengar perempuan membaca, detak jantung mereka meningkat. Nah, jika suara tersebut adalah suara ibu mereka, dan detak jantungnya akan menurun jika merupakan suara orang yang tidak dia kenal. Nah, dalam penelitian ini lainnya ya, bayi baru lahir itu mengisap ASI ibunya, diberikan pilihan apakah dia akan memilih rekaman suara ibunya atau suara yang telah difilter sehingga terdengar seperti di dalam rahim. Nah, bayi baru lahir mengisap lebih sering saat mendengar suara yang difilter, menunjukkan bahwa janin telah mengembangkan preferensi terhadap bunyi yang mereka dengar sebelum mereka lahir. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan prenatal? Nah, yang pertama itu faktor teratogen, yaitu unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Nah, bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, nah bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Nah, kemudian namun apabila heterogen ini beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap ya dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Yang kedua yaitu faktor ibu. Nah, ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu itu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Nah, selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan dapat mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Nah, beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi janin diantaranya itu seperti campak rubella ya, sifilis, herpes atau penyakit di alat kemaluan dan juga AIDS. Nah, lain dari penyakit, usia ibu juga mempengaruhi janin ya. Ibu yang hamil di usia berisiko yaitu saat remaja di bawah 18 tahun atau saat usia ibu sudah memasuki dewasa tengah ya, di atas 35 tahun. Nah, bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Nah, pada ibu yang berusia parubaya tadi, kehamilan bisa berakibat keguguran, keterbelakangan mental pada bayi, dan komplikasi penyakit. Nah, selanjutnya yang ketiga itu faktor ayah. Nah, ayah berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Nah, perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu cenderung stabil, tenang, dan bahagia. Nah, stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin. Nah, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi. Nah, bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi ya. Nah, selain itu usia ayah yang sudah terlalu tua ini dapat mengakibatkan anak kekurangan kalsium sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Nah, selanjutnya faktor lingkungan ya, berupa polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak ya sekarang ini ya di lingkungan kita. Nah, ini dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan dapat berakibat keterbelakangan mental pada anak. Nah, terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun ini dapat mengakibatkan
tadi keterbelakangan mental pada anak ya. Nah, ibu yang sedang mengandung itu sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya. Nah, karena jika dia mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun, ini dapat mengganggu perkembangan janin tentunya. Nah, baik, selanjutnya kita bahas tentang komplikasi prenatal. Yang pertama, kemandulan ya. Kemandulan terjadi apabila tidak terjadi pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami istri secara teratur. Nah, ini tadinya mau saya hapus ya, karena apa hubungannya kemandulan dengan perkembangan. Nah, ternyata di sini bisa kita pahami bahwa kemandulan itu dapat terjadi dari ayah maupun ibu. Beberapa penyebab yang terjadi dari faktor ibu adalah sel telurnya yang dihasilkan itu tidak normal, adanya hambatan dalam saluran telur, kemudian memiliki penyakit yang dapat menghambat penanaman sel telur dalam rahim. Sedangkan faktor ayah adalah bisa jadi sedikit menghasilkan sperma ya, kualitas spermanya rendah, salurannya itu terhambat, atau spermanya abnormal. Nah, menurut Blanken ya, laki-laki pengguna kokain berdasarkan penelitian itu menghasilkan sperma dengan jumlah dan kualitas yang rendah serta abnormal. Nah, ini tentu saja ketika dalam keadaan ketidaksuburan ini kemudian terjadi pembuahan. Nah, ini biasanya kualitasnya juga tidak terlalu baik ya. Nah, ada juga yang pengalaman saya, teman saya ada yang sudah belasan tahun tidak dapat bayi, kemudian dia hamil dan ternyata ada virus ya yang menyebabkan anaknya harus mengalami cedera otak ya, sehingga dia dirawat di ICU. Nah, ini ya bisa menjadi salah satu, tapi tidak selalu seperti itu, tapi salah satu faktornya itu seperti itu. Selanjutnya, kehamilan berisiko tinggi. Nah, beberapa ibu itu ada yang mengalami kehamilan yang berisiko ya, ketika mengandung, yang mengharuskan mereka itu bed rest dan perlu minum banyak obat penguat rahim. Nah, ini bisa disebabkan karena faktor ibu maupun faktor janinnya ya. Nah, ada juga karena kehamilan di 15 tahun ke bawah ya usia ibu, atau kehamilan di atas 35 tahun ya. Bisa juga karena berat badan ibu yang kurang dari 40 kg atau mengalami obesitas. Nah, ada juga karena tinggi badan yang kurang dari 140 cm. Ada juga terdapat riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, kemudian riwayat pendarahan, hamil dengan miom, ya, kemudian hipertensi, kelainan jantung, ketidakcocokan resus ibu dengan janin, ya, kemudian riwayat operasi besar, kelainan darah, ada infeksi vagina dan rahim, atau virus TORS dan penyakit ginjal. Nah, sedangkan faktor dari janin itu bisa karena kehamilan kembar ya, kelainan pertumbuhan janin, ataupun adanya kelainan pada janin itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan hamil anggur, atau dalam bahasa medisnya itu mola hidatidosa, atau sering kita sebutnya ya hamil anggur itu tadi ya. Nah, ini merupakan kehamilan dengan kondisi rahim yang berisi gelembung-gelembung berupa cairan yang bentuknya itu seperti buah anggur ya. Nah, sel-sel yang seharusnya tumbuh ya menjadi plasenta atau ari-ari yang banyak berisi pembuluh darah ini tidak terbentuk ya, melainkan membentuknya sel-sel muda yang menyerupai gelembung-gelembung seperti anggur dan berisi cairan. Sedangkan sel-sel yang seharusnya berkembang menjadi janin berhenti berkembang. Nah, jenis hamil anggur ada 3 ya. Yang pertama ada namanya mola komplit, janin tidak berkembang sama sekali karena tidak ada makanan. Kemudian mola parsial, janin sempat tumbuh tapi tidak sempurna, hanya segumpal daging tanpa tulang dan organ. Selanjutnya janin tumbuh namun disertai jaringan mola. Nah, ini yang nanti mempengaruhi itu bayinya
ada, janinnya tumbuh tapi disertai jaringan mola ya. Nah, selanjutnya TORS ya, atau Toxoplasma rubella, sitomegalovirus, dan herpes. Nah, Toxoplasma ini disebabkan parasit Toxoplasma gondii yang hidup di organisme lain sebagai induk seperti kelinci, kucing, anjing. Dan parasit tersebut bisa bertahan selama setahun pada tinja hewan itu ya. Nah, rubella atau campak Jerman ini disebabkan virus rubella dan bisa menular melalui urin dan udara. Nah, bila terjadi di trimester pertama bisa mengakibatkan keguguran, sindrom rubella bawaan seperti tuli dan katarak, ya, kemudian mikrosefalus, retardasi mental, dan kelainan jantung. Nah, begitu pula bila terjadi di kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, ada juga namanya CMP yang disebabkan oleh virus sitomegalo yang merupakan golongan virus keluarga herpes, masih masuk ke jenis herpes ya, sering disebut sebagai virus paradoks. Nah, penularan CMP ini bisa melalui kontak langsung sumber infeksi, bukan melalui makanan, minuman, atau hewan. Nah, janin bisa berisiko tertular melalui darah atau plasenta dan dapat menyebabkan cacat bawaan seperti hidrosefalus ya, mikrosefalus, kemudian pengapuran otak, pembesaran hati, dan ketulian. Kemudian herpes simplex ini disebabkan virus herpes simplex tipe 1 di sekitar mulut yang umumnya terjadi pada anak-anak, atau herpes simplex tipe 2 di sekitar vagina yang umum terjadi pada orang dewasa. Nah, terkait dengan aktivitas seksualnya ini ya. Nah, bila janin terinfeksi bisa menyebabkan kematian karena virus sampai ke sirkulasi darah menuju plasenta. Nah, kelainan yang terjadi bisa radang selaput otak, radang di mata, dan hati. Nah, selanjutnya faktor kehamilan kosong. Nah, kehamilan kosong ini terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sempurna, melainkan membentuk plasenta berisi cairan. Nah, plasenta tetap ada ya, sehingga seolah-olah ada janin padahal kosong. Nah, bisa disebabkan karena kromosom ibu, TORS, diabetes mellitus, usia suami istri tua, sehingga kualitas sperma dan ovum itu menurun. Nah, selanjutnya faktor miom dan kista. Nah, miom adalah sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor. Nah, perkembangannya ada yang perlahan, ada yang cepat. Nah, tidak berbahaya ya, dan jarang berubah menjadi kanker. Sedang kista itu adalah kantong berisi cairan, biasanya terdapat pada ovarium atau indung telur ya, selain di paru-paru, otak, maupun kulit. Nah, pertumbuhannya sangat pelan ya. Kista bisa berubah menjadi kanker ganas di usia 45 tahun ke atas. Nah, selanjutnya hamil di luar kandungan atau disebut dengan hamil ektopik atau hamil di luar kandungan. Kondisi di mana janin tidak berkembang di dalam rahim melainkan di luar rahim, seperti di saluran telur ya. Pada kondisi ini janin tidak berkembang dan akan menimbulkan pendarahan yang berbahaya bagi janin maupun bagi ibu. Nah, penyebabnya bisa karena ibu pernah mengalami radang panggul ya, pernah operasi di saluran telur yang membuat salurannya itu sempit dan menghambat berjalannya zigot, dan terdapat tumor yang menekan dinding saluran telur ya. Kemudian faktor mual dan muntah berlebihan. Ini saya pernah mengalami ya. Saat kehamilan terjadi terkadang beberapa ibu itu mengalami gejala hiperemesis ya, gravidarum. Istilahnya seperti itu. Seperti morning sickness atau muntah di pagi hari. Namun muntah ini tidak biasa, melainkan berlebihan dan terus-menerus sepanjang hari dan bisa menyebabkan berat badan ibu turun dan mengalami dehidrasi. Nah, biasanya dapat menyebabkan kondisinya lemas ya. Beberapa penyebabnya itu bisa karena peningkatan hormon HCG pada kehamilan kembar, stres, atau kehamilan anggur. Nah, selanjutnya faktor praeklamsia. Nah, terjadi dengan gejala tekanan darahnya
tinggi lebih dari 140 per 90 mmHg. Nah, kemudian kaki bengkak ya, bahkan seluruh tubuh ada kadar protein di urin akibat gangguan ginjal. Nah, ini disebabkan oleh hamil bayi kembar ya, kehamilan pertama, atau riwayat hipertensi, atau juga bisa karena hamil di atas usia 35 tahun. Kemudian diet yang buruk dan gangguan ginjal. Nah, ini bisa menyebabkan stroke, kejang, bahkan kematian. Nah, untuk kasus ini biasanya persalinan dilakukan dengan sesar ya. Kemudian faktor anemia zat besi ya, anemia akibat kekurangan zat besi dapat dilihat tanda-tandanya seperti letih, lesu, dan lemah. Nah, anemia bisa disebabkan karena jarak kehamilan yang terlalu dekat ya, atau mengandung janin kembar, pola makan buruk, mual muntah berlebihan, dan menderita tuberkulosis. Nah, anemia ini bisa berbahaya saat hamil, saat persalinan, dan sesudah persalinan karena kurangnya suplai oksigen yang membuat ibu lesu, lemah, dan tidak berdaya. Nah, beberapa kasus yang saya tahu, yang saya menyaksikan sendiri, ketika seseorang itu anemia darahnya 70 per 60 itu bisa bersiko kematian. Nah, baik, selanjutnya kita bahas tentang bahaya fisik pada masa pranatal. Ada beberapa periode ya. Pertama itu periode zigot ya, yaitu berupa kelaparan ya. Zigot akan mati kelaparan apabila hanya sedikit kuning telur yang mempertahankan kehidupannya sampai zigot itu dapat menempel dirinya pada uterin, atau bila zigot terlalu lama tinggal di tuba Fallopi, dia akan mati. Nah, selanjutnya kurangnya persiapan uterin. Implantasi itu tidak dapat terjadi bila pada waktunya dinding uterin itu belum siap menerima zigot karena adanya ketidakseimbangan kelenjar. Nah, selanjutnya implantasi di tempat yang salah. Nah, kalau zigot menjadi terikat pada jaringan tiroid yang kecil di dalam dinding uterin atau pada dinding tuba Fallopi, zigot tidak mendapatkan makanan dan akan mati. Nah, selanjutnya periode embrio, yaitu berupa bahaya keguguran ya, jatuh, stres, kekurangan gizi, gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit-penyakit bahaya seperti pneumonia dan diabetes itu dapat menyebabkan embrio keluar dari tempat di dinding uterin. Nah, kemudian mengakibatkan keguguran. Nah, keguguran disebabkan karena kondisi yang kurang baik pada masa prenatal cenderung terjadi antara minggu ke-10 dan ke-11 setelah pembuahan. Nah, selanjutnya bahayanya ketidakteraturan perkembangan, termasuk di dalamnya malnutrisi ibu ya, kekurangan vitamin, dan kelenjar ya, menggunakan obat-obatan, alkohol, dan tembakau yang berlebihan, dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman. Ini dapat mengganggu perkembangan yang normal, khususnya otak embrio. Periode selanjutnya yaitu periode janin. Nah, bahaya yang terjadi pada periode ini yaitu berupa keguguran. Nah, keguguran itu selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan kelima. Nah, waktu yang paling peka adalah periode datangnya haid secara normal. Ada dua sebab terjadinya keguguran, yaitu fisik dan psikis. Sebab fisik misalnya kecelakaan tertentu yang dialami ibu, jatuh, atau yang lainnya. Nah, sebab psikis misalnya tekanan batin yang luar biasa yang dialami oleh ibu hamil. Selanjutnya adalah bahaya prematur. Nah, janin yang beratnya kurang dari 2 pon 3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin yang lebih berat dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami perkembangan salah bentuk. Nah, beberapa ciri dari prematur itu bisa dari panjang badan yang kurang dari 45 cm, kemudian berat badan kurang dari 2,5 kg, kemudian prematur itu bersifat pasif ya, lemah, kemudian tidak banyak bergerak dan tenang saja, tidak banyak menangis ya, banyak hasrat untuk tidur yang lebih banyak. Nah, ciri lainnya dari prematur yaitu badannya kurus ya,
kulitnya tidak licin melainkan berkerut ya. Kemudian ukuran kepala jauh lebih besar daripada badannya. Pusalnya itu masih di bagian bawah perut, belum berada di tengah-tengah perut ya. Kemudian pemeliharaan prematur itu tentunya lebih sulit ya, karenanya kita harus lebih teliti ya, sebab kemungkinan untuk hidup terus itu agak menipis ya. Derajat temperatur itu harus dibuat sama seperti temperatur ketika masih di dalam kandungan, yang diatur dan ditempatkan dalam kotak bayi prematur atau sering disebut dengan inkubator. Nah, selanjutnya penyusunan masih sukar ya, itu faktornya karena bibirnya belum dapat mengisap apabila hendak menyusu kepada ibunya dan harus dibantu dengan menggunakan alat lain ya. Kemudian kulitnya masih berkerut-kerut dan tidak dibungkus oleh lapisan vernik gaseosa ya. Nah, pada bayi perempuan labium minornya itu tampak menonjol keluar dari labium mayornya karena labium mayornya belum berisi lemak. Nah, ini untuk anak prematur. Selanjutnya bahaya fisik yang terjadi pada pranatal, masa pranatal itu ada komplikasi pada saat melahirkan. Nah, tekanan yang dialami ibu itu mempengaruhi kontraksi uterin dan cenderung mengakibatkan komplikasi dalam melahirkan. Nah, selanjutnya ketidakteraturan perkembangan. Setiap kondisi yang tidak baik selama periode embrio juga akan mempengaruhi perkembangan anggota tubuh janin dan memperlambat seluruh pola perkembangan janin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bahaya psikologis pada masa prenatal. Kalau sebelumnya itu bahaya fisik ya. Nah, kalau bahaya psikologisnya seperti bahaya fisik yang dihubungkan dengan periode prenatal, nah bahaya psikologis itu dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama tahun-tahun pertumbuhan awal. Itu ada 3 bahaya psikologis yang penting berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal ya. Tekanan yang diterima ibu selama periode itu dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peran penting dalam kehidupan. Nah, sepertinya ada kepercayaan yang lebih tradisional dan merusak mengenai periode perkembangan prenatal ini daripada kepercayaan mengenai periode-periode lain dalam rentang kehidupan. Nah, kepercayaan tradisional ini dapat dan memang mempengaruhi perlakuan orang tua kepada anaknya dan seringkali mempengaruhi sikap anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, efek kepercayaan yang demikian lebih berat dari yang diduga orang. Nah, kepercayaan yang kurang menyenangkan ini pasti akan mewarnai sikap anggota keluarga dan juga orang-orang berarti di luar keluarga. Bahaya psikologis penting kedua selain kepercayaan tradisional tadi yang dihubungkan dengan periode prenatal, sekarang berupa tekanan yang dialami ibu, yaitu keadaan emosi yang meninggi selama beberapa waktu. Nah, tekanan ibu ini mempengaruhi anak yang berkembang baik sebelum atau sesudah kelahiran. Nah, tekanan yang tidak terlalu kuat dan hanya kadang-kadang terjadi ini tidak banyak menunjukkan ketidakberaturan perkembangan meskipun dapat meningkatkan kegiatan janin. Nah, kalau peningkatan kegiatan ini hanya sedikit saja, maka akibatnya akan baik karena janin memerlukan latihan untuk berkembang ototnya yang sehat. Nah, kalau tekanan ini mengakibatkan peningkatan kegiatan janin yang berlebihan, janin akan mengalami kekurangan berat badan dan kegelisahan sedemikian rupa sehingga penyesuaian awal setelah melahirkan akan sangat berpengaruh ya.
Nah, bahaya psikologis umum yang ketiga selama masa perkembangan pranatal adalah sikap kurang menyenangkan dari orang-orang yang berarti dalam kehidupan anak. Nah, dalam hal bahaya ini merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam karena sekali sikap berkembang maka sikap itu cenderung mapan dan hanya ada sedikit sekali perubahan. Nah, beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum pada anak yang belum lahir adalah diantaranya anak yang tidak diinginkan ya, kemudian tidak menghendaki anak pada saat ini ya, karena misalnya mau berkarir dulu, kemudian ketika dia hamil dia menjadi stres. Nah, kemudian lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu, ini juga dapat mempengaruhi anak ya. Kemudian konsep anak impian, misalnya merasa bahwa impiannya yang anak pertama itu anak laki-laki lebih dulu gitu. Nah, ini konsepnya. Kemudian tidak menginginkan anak-anak kembar, kemudian menginginkan pengguguran atau aborsi, kemudian penghinaan kepada anak. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak ya. Nah, lebih lanjut kita bahas tentang kelahiran. Nah, bagi sebagian besar wanita, kelahiran itu merupakan proses alami setelah melalui masa kehamilan selama berbulan-bulan ya. Walaupun proses melahirkan pada dasarnya sama bagi semua calon ibu, tapi pengalaman masing-masing ibu sering kali unik ya. Proses persalinan dan melahirkan itu dapat terjadi lebih dini ya, tepat waktu atau melebihi perkiraan tanggal lahir. Nah, berdurasi panjang atau bisa juga pendek. Nah, dianggap cukup mudah atau sulit ya, terjadi dengan atau tanpa komplikasi. Nah, kelahiran itu bukan awal dari kehidupan, melainkan interupsi dalam pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Nah, saat dimana individu mengalami peralihan dari lingkungan intern ke lingkungan ekstern, pada saat peralihan dilakukan dan penyesuaian diperlukan ya, disebut dengan masa bayi. Nah, studi psikologi tentang kelahiran relatif baru dibandingkan dengan studi medis ya. Studi ini dimulai sekitar pertengahan abad sekarang dan hingga kini ya merupakan fokus utama penelitian ilmiah. Titik perhatian utama dalam studi ini berfokus pada bagaimana pengaruh kelahiran pada perkembangan pasca lahir anak-anak berdasarkan studi medis dari tipe kelahiran, kondisi dalam lingkungan pralahir, dan sejumlah faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sebelum dan sesudah lahir. Titik perhatian utama lainnya adalah prematuritas dan pengaruhnya langsung dan jangka panjangnya terhadap perkembangan anak. Nah, sebagai perhatian psikologis dalam kelahiran, terlihat jelas bahwa proses kelahiran seperti halnya pembuahan adalah saat yang penting dalam kehidupan individu. Nah, karena perbedaan yang besar antara lingkungan intern dan lingkungan ekstern, bayi itu harus melakukan penyesuaian yang radikal dan cepat. Nah, apabila bayi tidak dapat menyesuaikan dengan cepat, kehidupannya akan terancam. Terdapat 4 penyesuaian utama yang harus dilakukan oleh bayi. Yang pertama, penyesuaian terhadap perubahan temperatur. Nah, di dalam rahim ibu, konstanta temperatur itu sekitar 36 derajat Celcius. Nah, pada lingkungan sesudah kelahiran akan berkisar antara 20 sampai 21 derajat Celcius dan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Nah, yang kedua, penyesuaian terhadap pernapasan. Nah, sewaktu dalam kandungan, oksigen yang diperoleh bayi berasal dari plasenta melalui tali pusar. Nah, bila tali pusar diputus, bayi harus menghirup dan mengeluarkan udara. Tangis bayi biasanya terjadi ketika pernapasan dimulai dan karena itu harus mengembangkan paru-parunya. Nah, yang ketiga, penyesuaian terhadap makanan. Nah, kegiatan refleks menghisap dan mengunyah seringkali tidak berkembang sempurna pada saat lahir. Bayi seringkali tidak mampu mendapat makanan yang dibutuhkan, yang menyebabkan bayi kehilangan berat badan. Nah, selanjutnya keempat, penyesuaian terhadap pembuangan. Nah, dalam beberapa menit atau jam setelah lahir, organ pembuangan itu sudah mulai berfungsi. Nah, organ pembuangan tersebut membuang sampah tubuh yang sebelumnya dibuang melalui tali pusar dan plasenta ibu. Nah, berikut jenis-jenis kelahiran ya.
Yang pertama itu kelahiran normal atau spontan. Kelahiran spontan itu disebut juga kelahiran normal ya. Kelahiran terjadi tanpa bantuan luar dan sedikit atau tanpa pemberian obat pada ibu. Pada kelahiran spontan ini posisi janin dan ukurannya memungkinkannya untuk mengeluarkan kepala dulu. Setelah kepala atau bahu, kemudian lainnya tampak pada saat tubuh janin berputar perlahan dalam saluran kelahiran. Nah, berikutnya lengan yang keluar dan selanjutnya kaki. Nah, tahap-tahap kelahiran bayi secara normal terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, kontraksi otot perut. Tahap pertama dari kelahiran normal adanya kontraksi otot pada perut dan sangat sakit rasanya. Nah, ini juga menyebabkan proses pembukaan pada vagina sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, kontraksi rahim berjarak 15 hingga 20 menit di awal dan berlangsung hingga 1 menit. Nah, saat tahap pertama berproses, kontraksi semakin dekat jaraknya, muncul setiap 2 hingga 5 menit. Intensitasnya meningkat pula. Di akhir tahap pertama, kontraksi membuka serviks sekitar 4 inci. Nah, bagi wanita yang mengandung anak pertamanya, tahap pertama berlangsung rata-rata 12 hingga 24 jam. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling panjang. Selanjutnya yaitu kontraksi otot disertai dengan gerakan kepala bayi ke saluran vagina. Nah, tahap kedua ini kontraksi otot yang diikuti dengan gerakan kepala bayi menuju saluran vagina. Dokter atau bidan yang menangani proses persalinan akan memeriksa dan menyatakan adanya proses pembukaan pada vagina. Nah, ini adalah sebagai tanda bahwa proses kelahiran semakin dekat. Selanjutnya pemotongan plasenta. Nah, tahap ketiga ini ya keluarnya bayi dari rahim ibu melalui vagina yang kemudian disertai dengan plasenta dan tali pusar. Nah, tahap keluar dari rahim ini biasanya disertai dengan tangisan bayi. Tangisan bayi tersebut ini menandakan bahwa bayi mengalami shock, terkejut dan sebagai penyesuaian pertama bayi ketika berada di luar rahim ibunya. Nah, tahap terakhir dari persalinan normal yaitu tahap pemulihan. Pada tahap keempat, tali pusar sudah dipotong oleh bidan atau dokter. Selain itu, bidan atau dokter akan berusaha memulihkan rahim agar menjadi normal kembali. Apabila mendapat dukungan dan perhatian yang berarti dari keluarganya, maka proses pemulihan ini akan berjalan semakin cepat. Berikut tentang jenis kelahiran ya. Yang kedua yaitu kelahiran dengan peralatan. Nah, bila janin memiliki ukuran besar yang tidak mungkin dapat keluar secara spontan atau dalam rahim ibu, posisinya sedemikian rupa sehingga peralatan perbedahan harus digunakan untuk membantu persalinan. Selanjutnya kelahiran sungsang. Nah, ini pantat bayi yang keluar lebih dahulu diikuti oleh kaki, lengan, dan akhirnya kepala. Bila posisi janin ini tidak diubah, kelahirannya harus digunakan peralatan untuk membantu persalinan. Selanjutnya jenis kelahiran letak melintang. Nah, sama seperti kelahiran sungsang ya, janin itu apabila kondisi seperti ini tidak dapat diubah sebelum kelahiran, peralatan harus digunakan untuk membantu persalinan. Selanjutnya kelahiran melalui pembelahan sesar. Nah, apabila ukuran tubuh janin terlalu besar untuk dapat keluar melalui saluran kelahiran tanpa persalinan yang sulit dan lama, walaupun digunakan peralatan, janin dilahirkan dengan cara mengiris dinding perut ibu. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi ukuran bayi. Nah, para ahli kedokteran, gizi, dan psikologi berpendapat bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi ukuran bayi. Di antaranya itu berupa waktu masa kehamilan ya. Janin yang matang selama masa prenatal akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki berat badan, tinggi badan maupun warna kulit yang normal. Nah, waktu masa mengandung janin dalam masa kehamilan ibu kurang lebih 9 bulan 10 hari
Oleh karena itu, bayi yang lahir dalam keadaan sehat dan normal memiliki usia yang cukup ketika masih berada dalam kandungan ibunya. Selain waktu masa kehamilan, faktor lain yang mempengaruhi ukuran bayi yaitu perilaku diet ibu selama masa hamil. Nah, banyak bayi yang memiliki berat badan rendah maupun ukuran panjangnya disebabkan oleh kurangnya memperoleh gizi yang cukup selama masa kehamilan. Nah, para ibu yang melakukan diet selama kehamilan berpengaruh secara signifikan terhadap kurangnya penyerapan gizi, protein maupun zat-zat mineral lainnya yang dibutuhkan oleh janin. Nah, akibatnya janin tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ukuran bayi berupa status sosial ekonomi, bukan sosial emosional ya, sosial ekonomi keluarga. Nah, kenapa status sosial ekonomi ini berpengaruh secara nyata terhadap pemenuhan terhadap ukuran bayi? Karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh keluarga ya. Orang tua yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas cenderung akan dapat mencukupi kebutuhan makanan bergizi yang baik. Dengan terpenuhinya gizi janin, maka pada saat kelahiran bayi akan memiliki berat badan tinggi dan taraf kesehatan yang baik. Selanjutnya, urutan kelahiran. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa bayi yang lahir sebagai anak pertama cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, pendek, dan lebih ringan dibandingkan bayi yang lahir sebagai anak kedua atau ketiga dalam suatu keluarga yang sama. Nah, selanjutnya faktor jarak kelahiran bayi dalam keluarga. Nah, perbedaan jarak kelahiran akan memberikan pengaruh terhadap ukuran bayi. Nah, bagi yang lahir dengan jarak yang sangat dekat dengan anak sebelumnya cenderung akan memiliki berat badan yang rendah. Nah, hal ini dapat terjadi karena kesehatan ibu yang lemah setelah melahirkan anak sebelumnya. Nah, ini terbukti pada kasus ibu ya, karena kakak ibu lebih besar daripada ibu. Karena jarak dengan kakak itu 2 tahun ya, 2 tahun sudah punya adik gitu, yaitu ibu sendiri. Nah, sehingga menurut teori ini anak kedua dengan jarak sebelumnya itu dekat akan cenderung memiliki tubuh lebih kecil. Selanjutnya, faktor aktivitas janin masa peranatal. Janin yang aktif bergerak pada masa peranatal merupakan ciri bayi yang sehat dan normal. Nah, ini dikarenakan energi tubuhnya tersalurkan dengan baik, dengan gerakan kekuatan kerja fungsi detak jantung yang baik, kelenturan dan kekuatan otot-otot badan meningkat, kemudian meningkatnya daya intelektual dan menambah berat badannya. Selanjutnya kita bahas tentang pengaruh kelahiran pada perkembangan. Nah, itu kita sampai pada intinya dari materi ini. Pada waktu dilakukannya penyesuaian terhadap lingkungan pasca lahir, tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam perkembangan. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai dataran dalam perkembangan, yaitu ketika perkembangan memasuki keadaan diam untuk sementara atau bahkan menunjukkan tanda kemunduran. Nah, karena kebanyakan bayi akan melakukan penyesuaian terhadap hidupnya pasca lahir, masa bayi seringkali disebut periode bayi yang baru lahir atau periode neonatal. Anak yang baru lahir dikenal sebagai bayi yang baru lahir atau neonatal. Nah, sekarang bahaya apa yang berkaitan dengan kelahiran? Yang pertama itu bahaya fisik, terdiri dari kematian bayi, postmaturitas, kemudian kerusakan otak. Selanjutnya ada bahaya psikologis, yaitu dataran perkembangan, artinya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Yang kedua yaitu kesenjangan perkembangan. Kemudian yang ketiga, ketidakberdayaan individualitas, dan yang terakhir kemurungan orang tua baru. Nah, banyak ahli psikologi perkembangan yang memperhatikan adanya pengaruh pranatal terhadap tingkah laku bayi sesudah dilahirkan. Banyak opini, dugaan, dan juga masalah terkait dengan hal ini. Menurut definisi dari WHO, sebutan dari prematuritas atau prematurity adalah
Apabila bayi yang dilahirkan memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram dan periode kehamilan kurang dari 37 minggu, prematuritas ini sering dianggap sebagai salah satu sebab gangguan tingkah laku. Nah, meskipun masih banyak pendapat yang simpang siur ya, pengaruh pada masa prenatal adalah faktor lingkungan dan sikap ibu. Nah, minggu-minggu setelah proses kelahiran ini menghadirkan banyak tantangan bagi orang tua baru dan anak mereka ya. Periode setelah melahirkan ini adalah saat di mana ibu menyesuaikan diri baik secara fisik maupun psikologis. Periode pasca melahirkan ini mencakup banyak penyesuaian dan adaptasi. Bayi harus dirawat, ibu harus belajar bagaimana merawat bayi. Ibu harus belajar merasa nyaman dengan dirinya sebagai seorang ibu. Nah, ayah harus belajar bagaimana merawat istrinya yang sedang dalam masa penyembuhan, dan ayah perlu belajar bagaimana merasa nyaman dengan dirinya sendiri sebagai seorang ayah. Nah, beberapa hal yang terjadi pada masa pasca melahirkan yaitu yang pertama, penyesuaian fisik. Nah, penyesuaian fisik selama periode pasca melahirkan dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Nah, selama kehamilan, tubuh perempuan secara bertahap itu menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, tetapi kini tubuh dipaksa untuk bereaksi dengan cepat. Nah, metode kelahiran dan lingkungan di sekitar proses kelahirannya itu juga mempengaruhi kecepatan tubuh ibu untuk menyesuaikan diri kembali. Setelah melahirkan, tubuh perempuan itu mengalami perubahan yang tiba-tiba dan dramatis dalam produksi hormon. Nah, saat plasenta dilepaskan, tingkat estrogen dan progesteron menurun drastis dan tetap rendah sampai ovarium itu mulai memproduksi hormon kembali. Nah, selanjutnya ya, selain penyesuaian fisik ada juga penyesuaian emosional dan psikologis. Nah, fluktuasi emosi adalah umum bagi ibu dan periode pasca dalam periode pasca melahirkan ya, umum terjadi ya. Nah, fluktuasi emosional ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor seperti perubahan hormon, kelelahan, tidak adanya pengalaman atau kurangnya rasa percaya diri dengan bayi yang baru lahir, atau lamanya waktu dan tuntutan dalam merawat bayi. Nah, bagi beberapa perempuan, fluktuasi emosi menurun dalam beberapa minggu setelah melahirkan, tetapi perempuan lain itu mengalami naik turunnya emosi yang berlangsung lebih lama. Nah, contohnya itu perempuan yang mengalami baby blues ya, depresi pasca melahirkan. Sekitar 70% ibu yang telah melahirkan itu mengalami baby blues. Sekitar 2 atau 3 hari ya, mereka mulai merasa depresi, cemas, dan marah. Nah, perasaan seperti ini bisa datang dan pergi selama beberapa bulan. Perasaan ini sering memuncak ketika sekitar 3 hingga 5 hari setelah melahirkan, bahkan tanpa perawatan ya. Perasaan ini biasanya hilang setelah 1 atau 2 minggu. Nah, salah satu studi baru-baru ini menemukan bahwa depresi pasca melahirkan tidak hanya dapat mempengaruhi ibu tetapi juga bayinya. Selanjutnya yaitu penyesuaian ayah. Ayah juga melalui banyak penyesuaian dalam periode pasca melahirkan, bahkan saat mereka bekerja jauh dari rumah setiap hari. Nah, salah satu reaksi suami yang paling umum adalah perasaan bahwa bayinya adalah nomor 1 dan mendapat seluruh perhatian. Nah, dalam beberapa perkawinan, laki-laki dapat memiliki hubungan yang sama dengan istrinya dan kini merasa bahwa bayi mereka telah menggantikan posisinya. Nah, salah satu strategi yang dapat berguna untuk mengatasi reaksi pasca melahirkan pada ayah adalah dengan menyisihkan waktu khusus untuk berada bersama pasangannya. Bagi ayah dan ibu penting untuk menyediakan waktu dan pikiran untuk menjadi orang tua yang kompeten bagi anaknya. Keduanya perlu menyadari kebutuhan anak secara fisik dan psikologi serta emosional. Baik ibu dan ayah perlu mengembangkan hubungan yang peka dan nyaman dengan anak. Selanjutnya yaitu bonding. Bonding itu adalah pembentukan sebuah ikatan antara orang tua dengan bayinya ya, khususnya ikatan fisik dalam periode singkat setelah
kelahiran. Beberapa dokter percaya bahwa selama periode singkat setelah kelahiran, orang tua dan bayi yang baru lahir perlu membentuk kedekatan emosional sebagai landasan bagi perkembangan optimal di tahun-tahun mendatang. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk kita semua. Kita bahas kembali di grup untuk diskusi dan tanya jawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.